Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahsan Anggo Ibatullah dengan NIM B11 2022 07981. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Forecasting Inventory EOQ Assignment Method pada UMKM Penggilingan Padi Harjoluhur Kudus. Untuk latar belakang sendiri, penggilingan padi memiliki sejarah panjang. Awalnya dilakukan secara manual dengan alat tradisional. Seiring kemajuan teknologi, penggilingan padi berkembang menjadi industri modern menggunakan mesin otomatis. Penggilingan padi penting bagi masyarakat agraris, tidak hanya memproses hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal dan nasional. Penggilingan padi modern menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, termasuk mesin untuk pengemuasan, pemisahan gabah, dan penggilingan. Namun, proses ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan terkait penggunaan air dan energi, sehingga penting menerapkan praktik berkelanjutan. Contohnya UMKM di Kabupaten Kudus, Penggilingan Padi Harjoluhur. Berdiri sejak tahun 1950, peningkatan permintaan beras menciptakan peluang usaha. Namun, perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan kondisi internal dan eksternal. Harjoluhur menawarkan diferensiasi produk beras dan membangun merek sebagai identitas jangka panjang. Masalah utama adalah ketidakefisien waktu dan keterlambatan bahan baku. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab dalam pengembangan usaha ini, meningkatkan laba perusahaan dan perekonomian Indonesia. Kenapa saya memilih Harjoluhur sebagai objek penelitian? Karena penggilingan padi Harjoluhur memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada tahun 1950 yang memberikan wawasan berharga tentang evolusi industri penggilingan padi dari metode tradisional hingga modernisasi. Tingginya permintaan akan beras di Kabupaten Kudus menjadikan penggilingan padi Harjoluhur sebagai contoh relevan untuk memahami bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan peningkatan kebutuhan dan peluang usaha. Terakhir, penggilingan padi Harjoluhur memiliki strategi diferensiasi produk yang menarik, seperti berbagai jenis beras dan harga, serta pembangunan merek sebagai identitas dan investasi jangka panjang. Tujuan penelitian untuk memberikan masukan strategis bagi perusahaan dalam merumuskan dan menerapkan pengembangan usaha yang tepat. Bagi pengusaha, membantu dalam memperkirakan penjualan di periode berikutnya, serta meningkatkan pengetahuan tentang penjualan, tentang pengelolaan persediaan dan efisiensi sumber daya manusia. Baik penulis, penelitian ini merupakan aplikasi dan pengembangan dari ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan fokus pada hasil peramalan penjualan, pengelolaan persediaan, dan efisiensi sumber daya manusia. Metode penelitian yang saya pakai ada 3. Yang pertama, lokasi 3 jenis data. Objek penelitian UMKM Penggilingan Padi Harjoluhur di Desa Jedes Kapuan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Data yang saya gunakan data primer atau data diperoleh dari narasumber langsung untuk mendapatkan informasi langsung ya. Yang kedua ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penting untuk dalam penelitian, melibatkan observasi, wawancara, angkat, tes, dan dokumentasi. Data dapat berasal langsung atau tidak langsung. Observasi efektif untuk merekam proses langsung seperti penggilingan padi. Sedangkan wawancara mengumpulkan informasi dari narasumber melalui percakapan terstruktur. Terakhir, analisis data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, non-hipotesis, untuk mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan sumber-sumber lisan atau tulisan yang ada. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi aktual yang terjadi. Analisis data dilakukan dengan penggunaan aplikasi POM-QM for Industry untuk memastikan keakuratan hasil perhitungan. Selanjutnya kita masuk ke forecasting. Teknik yang digunakan moving average 2 periode dan 3 periode. Hasil penelitian menunjukkan metode moving average 2 periode lebih baik diterapkan. Tujuan memperkirakan permintaan agar perencanaan produk lebih efektif. Berikut adalah perhitungan forecasting moving average 2 periode secara manual. Kita melihat penjualan dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2023. Lalu kita menghitung MA dimulai dari penjualan bulan Maret tahun 2023 hingga periode berikutnya. Dan penjualan dikurangi MA yaitu mulai Maret 2023 juga. Untuk MAD rumusnya sigma deviasi per N. Untuk deviasinya 221,25 dan N-nya ada 10, yaitu dilihat dari penjualan dikurangi MA. Itu totalnya ada 10.
Jadi hasilnya 22,13. Untuk MSE, sigma deviasi per N kuadrat. Seperti tadi, penjualan dikurangi MA, ditambahkan semua lalu dikuadratkan, dibagi 10. Dan hasilnya 980,62. Berikut adalah perhitungan aplikasi POM. Sama seperti hitungan manual. Berikut adalah grafiknya, meningkat secara signifikan. Kita lanjut forecasting moving average 3 periode, yang dimana kita memulai dari April 2023 untuk menghitung moving average. Begitu juga dengan penjualan dikurangi MA. Untuk MAD rumusnya sama, sigma deviasi per N. Untuk deviasinya 232,5 dibagi 9. Berbeda dengan tadi, jumlah N-nya ada 9 dengan hasil 25,83. Untuk MSE, sigma deviasi per N kuadrat, dijumlahkan semua, penjualan dikurangi MA, lalu dikuadratkan dibagi 9 dengan hasil 1111,5. Berikut adalah penghitungan aplikasi POM moving average 3 periode. Sama seperti penghitungan manual hasilnya. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya ada inventory EOQ. EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, lalu mengurangi biaya total penyimpanan dan pemesanan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memastikan ketersediaan produk. Berikut adalah penghitungan manual dari inventory EOQ. Penggilingan padi harga luhur menjual dan memproduksi sendiri beberapa jenis beras. Permintaan terhadap beras ketan tersebut tiap tahunnya sebanyak 50.000 kilo atau 50 ton. Penggilingan padi harga luhur tidak memproduksi beras ketan sendiri, melainkan mendapatkan dari produsen dengan harga pembelian 10.000 per kilogram. Biaya pesan Rp5.000 dan waktu kirim 5 hari kerja. Beras ketan membutuhkan biaya simpan sebesar Rp2.500 dan jumlah hari kerja 200 hari dalam 1 tahun. Diketahui D besar yaitu 50.000, S 5.000, L 5 hari, H 2.500, DY atau hari kerja 200, P atau harga pembelian 10.000. Untuk rumus EOQ, akar dari 2 kali D kali S per H. 2 dikali 50.000 dikali 5.000 dibagi per 500, hasilnya 200.000, lalu diakar dan hasilnya 447,21. Untuk IMAX sama dengan Ki bintang atau EOQ, sama seperti EOQ, hasilnya 447,21. Untuk average inventory IMAX dibagi 2 yaitu 447,21 dibagi 2, hasilnya 223,61. Order per period, D besar dibagi Ki bintang atau D besar dibagi EOQ, yaitu 50.000 dibagi 447,21, hasilnya 111,8. Untuk ASC, hurufnya S kali D besar per Ki bintang, yaitu S nya 5.000, D besar 50.000 dibagi Ki bintang 447,21, hasilnya 559,107. Untuk AHC, rumusnya H dikali Ki bintang dibagi 2. Untuk H 2.500, Ki bintang 447,21 dibagi 2, hasilnya sama seperti ASC 559,017. Untuk unit cost, rumusnya P dikali D, yaitu harga pembelian 10.000 dikali 50.000, hasilnya 500 juta. Untuk total cost, total dari ASC ditambah HAC tambah unit cost, yaitu 559,017 ditambah 559,017 ditambah 500 juta, hasilnya 501.118.000. Untuk ROP atau reorder point, D kecil dikali L, yaitu 250 kali 5, jadi 1250 unit. Berikut adalah penghitungan aplikasi dari POM. Sama, mulai dari optimal order sampai reorder point. Hasilnya sama seperti penghitungan manual. Selanjutnya ada assignment method. Assignment method digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang optimal, meningkatkan efisiensi operasional dalam proses penggilingan, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan produktivitas. Penggilingan padi harga luhur ingin menugaskan serangkaian karyawan kepada sumpah pekerjaan.
Tabel berikut memberikan data produksi dari setiap karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan tentukan penugasan karyawan kepada pekerjaan yang akan menghasilkan produksi total. Di sini karyawannya ada 3, Pak Bambang, Pak Petra, dan Pak Gunawan. Dan pekerjaan yang akan digunakan ada 3 juga, penjemuran manual matahari, penggilingan mesin, dan penjemuran mesin oven. Untuk waktu yang diberikan dalam satu orang yaitu 30 menit maksimal. Pak Bambang, penjemuran manual matahari, bisa mengerjakan penjemuran manual matahari sebanyak 30 menit, penggilingan mesin 27 menit, penjemuran mesin oven 20 menit. Dengan Pak Petra 16 menit untuk penjemuran manual matahari, 18 menit untuk penggilingan mesin, dan 10 menit untuk penjemuran mesin oven. Pak Gunawan, penjemuran manual matahari 12 menit, penggilingan mesin 16 menit, penjemuran mesin oven 14 menit. Langkah yang pertama yaitu pilihlah angka yang paling kecil di setiap baris lalu selisihkan. Untuk di Pak Bambang angka paling kecil yaitu 20, Pak Petra 10, dan Pak Gunawan 12. Dikurangkan semua dengan hasil Pak Bambang penjemuran manual matahari 10, penggilingan mesin 7, penjemuran mesin oven 0. Dan Pak Petra 680 dan Pak Gunawan 042. Selanjutnya, jika ada salah satu kolom yang belum ada angka 0, maka pilih angka paling kecil di kolom tersebut, lalu selisihkan kembali. Untuk di penggilingan mesin, angka paling terkecil yaitu 4. Selisihkan kembali, menjadi hasilnya 340. Selanjutnya, membuat garis panah. Garis ini harus vertikal atau horizontal, tidak boleh diagonal atau miring. Selanjutnya, lihat angka yang berada di luar tanda panah dan pilih angka yang paling kecil lalu selisihkan kembali. Yang angka yang berada di luar tanda panah yaitu 10, 3, 6, 4. Pilih angka paling kecil yaitu 3 lalu selisihkan menjadi 7031. Angka pasif 2 ditambah dengan angka 3 yaitu angka paling kecil yang berada di luar tanda panah. Dan pada akhirnya kita bisa mengetahui di manakah para karyawan harus bekerja. Pak Bambang lebih cocok di penjemuran manual matahari, sedangkan Pak Petra di penggilingan mesin, dan Pak Gunawan berada di penjemuran mesin oven. Berikut adalah penghitungan aplikasi POM. Sama ya. Pak Bambang di penjemuran manual matahari, Pak Petra di penjemuran mesin, penggilingan mesin ya, dan Pak Gunawan di penggilingan mesin oven. Hasil penelitian forecasting dengan moving average 2 periode memberikan hasil yang lebih akurat. Lalu EOQ membantu mengoptimalkan manajemen persediaan dan assignment method meningkatkan efisiensi operasional penggilingan. Kesimpulan forecasting dari hasil penelitian bahwa penggilingan padi hatur luhur penjualannya kurang baik karena mengalami penurunan. Dari penghitungan menggunakan metode moving average 2 periode dibandingkan dengan moving average 3 periode yaitu MAD 22,13 dan MSE 980,62. Sedangkan menggunakan moving average 3 periode yaitu MAD 25,83 dan MSE 1111,5. Dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan pada penggilingan padi hatur luhur dengan menggunakan moving average 2 periode lebih baik diterapkan daripada menggunakan moving average 3 periode karena peramalan kesalahan lebih kecil. Bahwa moving average 2 periode merupakan metode yang baik digunakan karena tingkat kesalahannya kecil daripada penggunaan moving average 3 periode. Selanjutnya, kesimpulan dari inventory EOQ. Penelitian ini telah menentukan jumlah pesanan optimal sebesar 447,21 kg untuk penggilingan padi hatur luhur. Dengan jumlah pesanan optimal ini, tingkat maksimum persediaan atau IMAX mencapai 447,21 kg. Sedangkan rata-rata persediaan atau average inventory yaitu 223,61 kg. Frekuensi pesanan per periode ditetapkan sebanyak 111,8 kali. Analisis biaya menunjukkan bahwa penyiapan tahunan atau ASC sebesar Rp559,17
dan biaya penyimpanan tahunan atau AHC juga sebesar Rp559.017 dengan biaya per unit produk sebesar Rp500 juta. Total biaya persediaan tahunan mencapai Rp500.118.000 dan reorder point atau ROP ditetapkan pada 1.250 kg untuk memastikan ketersediaan persediaan yang cukup dan kelancaran operasi penggilingan. Untuk kesimpulan assignment method, hasil penelitian menunjukkan bahwa penugasan yang dilakukan mampu menghasilkan profit yang optimal sebesar $62. Pendekatan metode penugasan ini mempertimbangkan berbagai faktor termasuk produktivitas karyawan, biaya operasional, dan potensi peningkatan output produksi. Pak Bambang memiliki keahlian dan pengalaman dalam penjemuran manual matahari, mampu memaksimalkan output dengan tingkat efisiensi tinggi. Sedangkan Pak Petra ditempatkan pada penggilingan mesin, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengoperasikan mesin dan dengan efisien. Sedangkan Pak Gunawan berada pada penjemuran mesin oven, memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman mendalam tentang proses penjemuran dan pengoperasian mesin oven dengan optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.